Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar kalian di rumah? Baik bukan? Baik, kita baca hamdalah bersama untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pembelajaran kali ini, di pembelajaran kelas 4, kita akan belajar di pelajaran yaitu pelajaran fikih bab 2 dengan materi tanda-tanda balik. Nah, sebelum kita masuk ke tanda-tanda balik anak-anak, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat memahami pengertian balik. Siswa dapat menyebutkan tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Siswa dapat mengenal, memahami tentang haid atau menstruasi dan sebab datangnya haid. Anak-anak, tahukah kalian apakah itu balik anak-anak? Iya, setiap orang pasti akan mengalami pertumbuhan mulai dari balita, remaja, dewasa, selanjutnya menjadi tua. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, menginjak dewasa salah satunya yaitu ditandai dengan balik. Nah, apa itu balik anak-anak? Ya, balik menurut bahasa yaitu sampai atau cukup umur. Maksudnya di mana seseorang telah sampai di tahap kedewasaan atau bisa disebut pubertas. Menurut hukum Islam, balik apabila seseorang telah mengetahui, memahami dan mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang benar. Nah, sedangkan pengertian balik anak-anak, pengertian balik dapat disimpulkan balik adalah suatu masa yang mana seorang anak telah dibebani hukum atau kewajiban, misalnya melaksanakan sholat dan menjalankan ibadah puasa. Artinya, seseorang yang sudah balik tidak lagi dianggap sebagai anak-anak, tapi sudah memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk menjalankan syariat Islam dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah sesuai syariat Islam. Nah, itu adalah pengertian balik anak-anak. Dan bagaimana tanda-tanda balik bagi anak laki-laki ataupun perempuan? Ya, simak baik-baik ya. Tanda balik bagi anak laki-laki yang pertama yaitu ihtilam. Apa itu ihtilam anak-anak? Ya, keluarnya sperma atau mani. Biasanya anak laki-laki itu disebut juga dengan mimpi basah atau ihtilam. Yang kedua, telah sampai umur 15 tahun. Nah, apabila anak-anak telah mencapai umur 15 tahun, itu ada tanda-tanda balik. Yang pertama yaitu tadi ihtilam, keluarnya sperma mani. Yang ketiga yaitu telah tumbuh bulu di kemaluan. Ya, itu adalah tanda balik bagi laki-laki. Nah, sedangkan tanda balik bagi anak-anak perempuan yang pertama yaitu telah sampai usia 9 atau 15 tahun. Yang kedua, telah tumbuh bulu rambut di sekitar kemaluan. Yang ketiga, telah haid atau
menstruasi. Yang keempat, ihtilam, yaitu keluar mani atau keputihan. Nah, sekarang kita simak apa sih haid itu anak-anak? Iya, sebelum saya menjelaskan tentang haid adalah peristiwa yang hanya dialami oleh wanita yang normal secara biologis. Ya, haid merupakan serapan dari bahasa Arab yaitu al-haidu. Dan asal katanya haid yang berarti mengalir. Nah, secara bahasa artinya mengalir. Dalam bahasa kita, haid juga disebut menstruasi atau M. Dan lebih tepatnya lagi yaitu datang bulan. Haid adalah darah yang keluar dari rahim atau kemaluan wanita yang sudah mencapai balik pada waktu tertentu. Nah, selain haid, anak-anak, darah lain yang keluar dari rahim bisa juga berupa istihadah atau nifas. Nifas merupakan darah yang keluar pasca persalinan atau setelah melahirkan. Nah, sedangkan darah istihadah merupakan darah yang disebabkan oleh penyakit. Darah istihadah bisa muncul sewaktu-waktu dengan jangka waktu lebih lama dari haid atau lebih pendek. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri haid, anak-anak? Yang pertama, ciri-ciri haid bisa disimak di halaman 18 LKS. Nah, yang pertama yaitu munculnya jerawat pada wajah beberapa hari menjelang haid yang pertama kali. Yang kedua, perubahan bentuk fisik seperti kulit semakin halus, suara semakin lembut, dan dada mulai menonjol. Itu adalah ciri dari haid untuk perempuan. Yang ketiga, peregangan otot seputar panggul. Yang keempat yaitu keputihan. Nah, setelah mengalami semua ciri-ciri atau sebagian saja, maka biasanya paling lambat 14 hari kemudian haid akan muncul. Nah, itu adalah ciri-ciri dari haid. Nah, kita simak selanjutnya anak-anak. Selanjutnya yaitu sebab datangnya haid. Sebab datangnya haid. Haid atau menstruasi terjadi karena sel telur pada seorang wanita yang telah matang tidak dibuahi oleh sperma. Sel telur di dalam rahim yang matang itu kemudian luruh dan mengalir melalui kemaluan wanita bersamaan dengan peluruan pembuluh darah pada dinding rahim. Peluruan sel telur dan pembuluh darah itulah yang menyebabkan terjadinya haid atau menstruasi. Jangka waktu peluruan secara normal biasanya terjadi antara 3-5 hari. Pada awal haid, darah yang keluar cukup deras, kadang disertai gumpalan darah. Nah, ciri-ciri warna darah haid adalah hitam, merah tua, atau agak kecoklatan. Darah haid merupakan darah kotor karena hasil pembusukan dari sel telur dan pembuluh darah di dalam rahim. Nah, akan tetapi anak-anak, setiap individu atau setiap perempuan itu juga berbeda-beda. Ada yang terkadang sampai 3 hari dan terkadang sampai 6 hari. Nah, tergantung individu. Nah, itu adalah anak-anak video pada pembelajaran kali ini tentang tanda-tanda balik dan mengenal haid. Nah,
kalian bisa belajar lagi di LKS halaman 16 sampai di halaman 21. Nah, tentang tanda balik bagi anak laki-laki, bagi anak perempuan, kemudian mengenal haid, sebab datangnya haid dan ciri-ciri haid. Nah, dari sini anak-anak, apa kalian sudah paham? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberi pemahaman untuk belajar di pembelajaran pada pagi hari ini. Dan terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk belajar di rumah.